HAD Channel Indonesia. Dunia adalah kehidupan fana, kehidupan yang bersifat sementara. Dia merupakan fase yang kedua, karena manusia itu perjalanan hidupnya akan melalui dua kematian dan dua kehidupan. Dua kali mati, dua kali hidup. Kalau kita urut, diawali dengan mati, hidup, mati, hidup. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-28, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan menghidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kau kafir, ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian mati. Ini yang pertama. Fa ahyaakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Ini yang kedua. Thumma yumitukum, kemudian kau dimatikan. Ini adalah kematian yang kedua setelah kematian pertama. Thumma yuhyikum, kemudian kau dihidupkan kembali. Ini fase keempat, yaitu kehidupan yang keberapa? Kehidupan yang kedua. Tsumma ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian akan kembali. Jadi mati, hidup, mati, hidup. Nah, sekarang kita ini lagi ngapain? Hidup apa mati kita sekarang? Hah? Hidup. Hidup yang keberapa? Yang pertama. Fase keberapa? Fase kedua. Berarti kemarin kita sudah melalui apa kemarin? Fase pertama apa kemarin? Mati. Jadi kita dulu mati, Bu. Kapan dikatakan mati? Ketiadaan kita di muka bumi ini itu adalah kematian. Sekalipun sudah bertemu bibit kedua orang tua kita, bertemu antara spermatozoa dan ovum menjadi zigot, zigot berkembang dalam rahim ibu kita, mulai dari alaqah, kemudian jadi mudghah, kemudian jadi izam, yaitu tulang belulang. Faqasawnal izama lahma, tulang itu dibungkus dengan daging. Itu proses perkembangan janin yang ada di dalam rahim. Tapi belum dikatakan hidup sebelum ditiupkan ruh. Kapan ditiupkan ruh itu? Kapan ditiupkan ruh? 40? Nggak kurang. 12 minggu. Macam-macam jawabannya ya. Ya, boleh. Asal nanti totalnya sama. Ya, apa kata Nabi SAW? Buka Sahih Muslim nomor 2000
272. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. 40 hari masih menjadi nutfah. Nutfah itu nama lainnya maniyun. 40 hari pertama. Kedua, kemudian menjadi mudghah, kemudian dia menjadi alaqah segumpal darah selama 40 hari. 40 hari menjadi alaqah, segumpal darah. Itu alaqah. Dia menggantung, menempel di rahim. Masih kecil. Tapi dia disebut dengan alaqah, segumpal darah. 40 hari kedua. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Menjadi mudghah, yaitu segumpal daging selama 40 hari. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Totalnya berapa? 120 hari berapa bulan? 3 apa 4? 4 apa 3? 4 bulan. 4 bulan dia ada dalam rahim, dalam kondisi masih mati, karena belum ada ruh. Nah, ketika usia 120 hari itulah apa yang terjadi? Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh atau jiwa kepadanya. Iya. Thumma yursalu ilaihil malak. Diutuslah, yakni malaikat, ke dalam atau kepada janin itu. Fayanfukhu fihi ruh. Diperintahkan oleh Allah meniupkan ruh. Maka hiduplah janin itu. Ketika usia berapa? 120 hari. Dan termasuk diperintahkan fayu'maru bikatbi arba'. Diperintahkan malaikat itu menulis tentang 4 perkara. Apa saja? Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. 1, yaitu mengenai rezekinya. bikatbi rizki, tentang rizkinya. 2, ajalnya. wa ajalih, ajalnya. 3, amalnya. wa amalih, amal perbuatannya. Bahkan dan celaka atau bahagia. iya, saqiyun am sa'idun, termasuk celaka atau bahagia pun dicatat, ditulis 4 ketetapan takdir ini. Rizki, ajal, amal, celaka atau bahagia. HAD Channel Indonesia.